Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita, mengizinkan kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bisa kita isi dengan peningkatan ibadah kita kepada Allah, dan khususnya adalah bagaimana kita bisa kembali melakukan interaksi yang lebih intensif dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas semoga serial As'ilah Quraniyah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kekuranan, dan pada kesempatan kali ini ada satu pertanyaan dari salah seorang kawan kita, teman belajar kita di kelas bahasa Arab Al-Quran, yaitu tentang kisah antara Nabi Zakaria dengan Maryam yang kita temukan di surat Ali Imran. Ya, surat yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-39 dan selanjutnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat, di ayat 40 Ali Imran, ini adalah ungkapan dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa ya, di mihrabnya dan berkata, ya Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagoniyal kibaru wa mru'ati akhir. Ketika dikabarkan di ayat 39-nya akan mendapatkan seorang anak, kagetlah Nabi Zakaria kemudian mengungkapkan, anna yakunu li gulam. Ya, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak? Nah, beliau ungkapkan dengan perkataan, ya, istilahnya adalah gulam, ya, seorang anak. Ya, sedangkan di ayat 47, ya, ini ungkapan dari Maryam, ya, ketika dikabarkan juga akan mendapatkan seorang anak, maka beliau berkata, ya, Robbi anna yakunuli waladun walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin aku mempunyai walad, mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Jadi di sini ada perbedaan, ya, ungkapan Nabi Zakaria dengan menggunakan gulam, sedangkan Maryam dengan mengungkapkan walad. Ya, terjemahannya sama, anak. Ya, gulam anak, ya, walad juga anak. Ini pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, di terusan ayatnya, ya, Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, ya, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, ya. Demikianlah Allah yaf'alu, ya, berbuat ma yasha, apa yang Dia kehendaki, dengan menggunakan yaf'alu. Sedangkan di ayat 47, ya, ungkapannya mirip, qala kadzalikallahu. Demikianlah Allah yakhluqu. Nah, di sini dengan menggunakan yakhluqu, khalaqa yakhluqu. Ya, demikianlah Allah menciptakan ma yasha, apa yang Dia kehendaki. Jadi di sini ada dua perbedaan, ya, penggunaan kosakata, ya, gulam dengan walad dan yaf'alu dengan yakhluqu. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Inilah hebatnya Allah, ya. Begitu sangat akurat, ya, presisi dalam memberikan ungkapan, memilih satu kata. Ya, baik. Sahabat-sahabat, jadi pertanyaannya ini, ya, kalau kita lebih detailkan lagi, ya, persis di sini Nabi Zakaria mengungkapkan dengan gulam, Maryam dengan walad. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan yaf'alu dengan yakhluqu? Ya, ini Allah berbicara dengan audiens yang berbeda, ya, mukhatab, ya, target yang berbeda dengan bahasa yang berbeda juga. Baik, yang pertama, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Zakaria, ini di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-39, ya. Jadi annallaha yubashiruka biyahya. Sesungguhnya Allah yubashiruka, itu akan menggembirakan, memberikan kabar gembira kepadamu, ya, kaknya yang dimaksud adalah Nabi Zakaria. Dengan apa? Ya, memberikan kabar gembiranya biyahya. Nah, ini dengan Yahya, dengan kelahiran, ya, anak yang bernama Yahya.
Jadi sudah disebutkan di sini namanya Yahya, dan Yahya ini adalah jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, makanya di ayat 40 tadi, ini ayat 39, ayat 40 tadi kan, anna yakunuli gulamun. Bagaimana mungkin ya aku mendapatkan seorang gulam, seorang anak laki-laki. Nah, jadi ayat 40 itu kelanjutan dari kabar dari Allah tentang kedatangan kelahiran Yahya. Maka ungkapan Nabi Zakaria juga dengan gulam. Jadi Yahya itu adalah anak laki-laki, seorang anak laki-laki ya. Dan ini dalam bahasa Arabnya adalah gulam. Ah, gini ya, gulam. Nah, sedangkan Maryam ya, itu dikabarkan oleh Allah, innallaha yubasyiruki bikalimatin. Ya, sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira atau menggembirakanmu, ya, ki-nya ini kembali kepada Maryam, ya. Dengan apa? Dengan kalimatin. Dengan kalimat. Dengan kalimat. Jadi kalimat ini ya namanya kalimat Allah, ya. Itu ketentuan Allah, kehendak Allah. Jadi Allah ketika berkehendak dengan suatu kalimat kun fayakun, maka jadilah. Ya, tapi di sini Allah mengabarkan kalimat. Ya, ini juga dengan bentuknya nakiroh ya, dengan akhirnya tanwin, kalimatin. Ini yang menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik, ya, masih general. Semua kemungkinan masih bisa. Ya, jadi ini lebih lebih umum. Ya, kalimat ini lebih umum. Ya, meskipun konteksnya di sini adalah ya Maryam akan melahirkan seorang anak bikalimatin. Ya. Nah, seorang anak. Tapi anaknya yang seperti apa? Jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan gitu. Ya. Nah, makanya di terusan ayatnya ya, Maryam mengungkapkan dengan anna yakunuli waladun. Ya, tadi sudah kita lihat ya. Waladun. Nah, di sini. Waladun. Kenapa walad? Karena walad ini ya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Walad itu bisa jumlahnya satu atau banyak, bisa kembar juga gitu. Ya, berarti di sini Maryam masih belum mengetahui, ya, belum bisa mengetahui yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan. Nah, makanya ungkapannya dengan waladun. Ya, sodakallah ya, luar biasa. Ya, jadi gulamun ini sudah jelas Yahya dimaksud, ya. Sedangkan waladun ini asalnya dari kalimat tadi ya, dari kalimat Allah. Nah, ini. Jadi ini lebih umum. Nah, ini sudah spesifik. Ya. Gulam adalah seorang anak laki-laki. Kenapa? Karena dikabarkan dengan Yahya. Sedangkan waladun ini bisa laki-laki atau perempuan. Dari mana munculnya itu? Karena kabar yang disampaikan kepada Maryam adalah kalimat. Ya, bisa apa saja. Ya, umum ini. Ini satu ya. Nah, luar biasa. Sedangkan nanti ketika kita baca di surat Maryam, mana? Ini sudah ya. Di surat Maryam. Nah, ini ayat 19 dan 20. Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mendatangi Maryam. Ini walau alam mungkin sudah kehamilan berapa bulan ya, saya belum tahu ya. Tapi berarti ini datang berikutnya adalah malaikat Jibril mengabarkan kepada Maryam ya bahwa ya li ahabalaki gulaman zakiyan. Jadi aku mengabarkan bahwa kamu akan apa namanya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu li ahabalaki ya gulaman. Ya, gulam di sini seorang anak laki-laki, masya Allah. Berarti di sini jenis kelaminnya sudah diketahui, yaitu laki-laki. Ya, beda ya. Kalau di Ali Imran itu dibandingkan ya antara Zakaria dengan Maryam, tapi di surat Maryam ini tidak ada perbandingan dengan Nabi Zakaria. Jadi langsung disebutkan dengan gulam. Itu ya. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua tadi, kenapa
Ya, lanjutan ayatnya, ya, yaf'alu untuk kelahiran Yahya, yakhluqu dengan kelahiran untuk kelahiran Isa. Ya, pertanyaannya gampang. Yaf'alu itu berbuat, yakhluqu menciptakan. Mana yang lebih mudah, berbuat atau menciptakan? Ya. Nah, ini kan kalau kita eh, apa namanya membaca bagaimana Yahya ini lahir dari ibu dan ayah. Ya, kelahiran Yahya ada ayah dan ibu, berarti ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, gampang gitu. Ya, makanya diungkapkan dengan yaf'alu. Sedangkan Isa lahir itu tanpa ayah. Ini kan sulit diterima logika. Makanya yakhluqu di situ. Allah menciptakan. Ya, jadi ini kenapa penggunaan yaf'alu dan yakhluqu itu terkait dengan suasananya gitu ya. Yaf'alu itu lebih mudah dibandingkan yakhluqu. Ya. Demikianlah sahabat-sahabat, ya ini salah satu kepenasaran ya dari kita semua terhadap ayat Quran yang luar biasa ya, insya Allah semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semangat untuk belajar terus ya, dan Allah membimbing kita ya untuk senantiasa mendapatkan jawaban-jawaban dari kepenasaran kita insya Allah, dan ini menjadi tambahan hidayah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.